Malam teman-teman semuanya. Jadi kita hari ini spesial karena kita mau bahas soal fundamental anatomi dan proportion ya. Jadi Sip. semoga tidak membosankan. Soalnya basic, tapi diusahakan sih gue nggak yang basic banget ya. Walaupun ini basic banget. Gue sekian share aja ya. Soalnya kalau kelihatan kan? Soalnya kalau nggak share full screen kayak nggak ini. Kadang suka nggak masuk Photoshopnya. Oke, jadi gue di Photoshop sekarang supaya bisa coret lebih gampang. Oh. Kita ngomongin anatomi dan proportion. Tapi mainly anatomi sih, soalnya ya lebih penting lah. Proportion kan cuma ukurannya. Mainly di Fantasy Art Workflow, jadi supaya kita nggak terlalu kemana-mana deh. Soalnya kan anatomi proporsi luas banget ya. Jadi kita stay di konteksnya ya kerjaan kita lah gitu istilahnya. Ya jadi sebenarnya konteksnya bukan konteks sih. Tujuannya sih gini, biasanya kan kalau kita bikin sketsa ya, kalau misalnya idealnya orang tuh dari baca brief terus kayak oke mikirin sketsa gimana gitu, seperti anatomi. Biasanya kalau gua sih text time tuh 2 hari lah ya, maksimal ya, jadi 1-2 hari. Cuman kadang-kadang ada orang yang bisa ngerjain sketsa tuh bisa seminggu, kayak bisa berhari-hari lama gitu ya. Terus kadang-kadang juga udah seminggu terus kayak hasilnya juga kurang memuaskan gitu. Jadi ngapa kita bawain ini soal fundamental ini supaya kita kayak refresh aja bareng gitu, kayak gimana sih cara gambar anatomi yang bagus gitu ya, good anatomi sama proporsi lah, kan tuh jadi satu paket ya, proporsi anatomi. Nah kita mau coba discuss di sini lah gitu. Jadi kayak gimana cara sebenarnya anatomi sendiri itu bukan suatu hal yang sulit sebenarnya kalau menurut gua ya, meskipun seringkali kita tuh kayak mempersulit sendiri sebenarnya soal anatomi itu ya. Soalnya emang gambar human itu kan memang kompleks ya, tapi kita bisa bikin simple sebenarnya. Gimana caranya kita cobain lihat. Yang pertama yang udah pasti obvious itu human proportion ya. Human proportion itu udah pasti ukuran lah, namanya proporsi ya. Ini kan kita hitungannya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunggu 8 terusnya 7. 8. Ya, ini yang basic lah kayak fantasy art workflow gitu. 8 kepala kan udah pasti. Ini kalau misalnya pelajari sih pasti kalau misalnya lu ngeles lah ya, ngeles kayak entah manga atau gambar, pasti lu cuma suruh ini tiru gambar ini kayak depan, belakang, samping, atau malah depan doang gitu. Cuma kayak tiru terus kayak ntar dicek kayak oh udah bagus nih, kayak semuanya benar gitu, kayak ukurannya pas gitu, ini dewan kepala gitu. Udah gitu aja, move on. Kayak sebenarnya intinya kalau misalnya kayak gitu ya udah sih ya, proporsi berarti cuma lu kayak niru apa, bukan niru ya, sebenarnya kayak ngitung doang gitu ya, semua udah diukur gitu, misalnya kayak kepala ini samping atau kepala juga gitu kan lebarnya gitu ya, kayak gitu-gitulah ya. Terus kayak ini berhentinya tengah ini kayak di bawah selangkangan gitu ya, itu udah paham lah ya. Kita nggak usah terlalu basic, mungkin lebih kayak ini keywordnya simplified sih. Loh, soalnya hilang. Tes tes, cek cek.
Tes tes 1 2 3. Ada lagi nggak ya suaranya? Tes. Belum ada kah? Udah ada. Nah, kayak aman ya? Kita lanjut ya. Aman gak nih? Cak, Ya, ini denger nih. dengar? Atau kenapa tiba-tiba tadi mati? Iya, gue keluar dulu terus masuk lagi nih, baru bisa. Jadi sampai mana ya? Suka gini nggak tahu coba mati. Sampai mana ya tadi suaranya? Ingat nggak? Enggak. Gue baru mulai tadi, Bel. Oh, baru mulai ya? Kita ulang lagi aja ya. Coding mesti jalan kan? Oke. Oh, baru mulai. Oke. Kita mulai lagi. Ulang dari awal. Nah, jadi kita bahas human proportion. Kan? Sedikit kan? Dengar. Jadi anxious nih. Oke. Udah mulai nih. Jadi biasanya kalau ngomong human proportion tuh ngomongnya soal ukuran sih, proporsi itu. Kan? Jadi gue tulis 1, 2, 3, terusnya sampai 8. Ini kayak basic proporsi manusia lah ya. Kayak stylus yang idealnya di fantasy art gitu. Nah ini kalau ngomong soal ukuran ini paling gampang. Soalnya namanya ukuran, itu bisa diukur lah ya. Kayak misalnya tadi kepala, tembak pundak, 2 kepala, ini kan 1, 2 gitu. Nah, ini semua ukuran. Kayak jatuhnya di mana ini 4 kepala di bawah selangkangan tuh, ukuran juga. Jadi yang gini sih kayaknya nggak usah kita bahas ya, sebenarnya udah pada tahu. Jadi biasanya kalau di les-lesan itu, kursus manga atau kursus menggambar itu biasanya orang cuman suruh ini aja, kayak gambar ini gitu. Terus kayak tak dicek sama instrukturnya gitu, kayak oh udah bisa gitu. Kayak, next itu kan kayak pokoknya basic banget. Tapi mungkin kita nggak fokus di ukurannya ya, tapi lebih fokus di cara kita simplified sih, karena itu yang paling penting ya. Karena kalau kita nggambar sketsa gitu yang misalkan perlu waktunya cepet ya, misalkan nggak bisa seminggu, nah kita nggak bisa gambarnya yang sangat detail gitu, otot-otot ini gitu. Mungkin kita harus simplified semuanya. Caranya gimana ya? Fokus on larger muscle. Misalkan kalau proporsi ini anatomi biasa, muscle-nya kayak ini kan, deltoid, bicep, tricep, terus kayak lengan ini kan, terus kayak chest, semua ini torso. Ini yang besar-besar aja yang kita perlu fokus. Bahkan yang kayak kecil-kecil gini aja nih, yang kan chest bisa dibagi-bagi lagi kan, ini sebenarnya nggak perlu kita gambar, hampir bisa dibuang. Kecuali emang kayak ilustrasinya ya yang ini banget lah, yang sangat detail. Kayak ini punggung aja, kadang kita bisa lebih simplify lagi dari ini. Jadi simplify. Nah, simplify-nya itu ada beberapa cara sebenarnya. Ya, pertama fokus ke basic form. Soalnya kalau tulisan gue jelek ya, gue tulisannya nggak sebagus Feng Zhu. Basic form. Yang kedua itu fokus ke apa istilahnya, ini kemarin baru dibahas sih bang anak-anak studio sih, tentang ACS-nya. ACS itu cara kita bikin garis ya, main lagi nih ACS, basic form atau shape kali ya, betul ya, kayak basic shape ya itulah intinya. Apa basic form atau shape itu berarti bisa dibilang itu kayak kotak ya, berarti in 3 space nih.
tabung, mungkin lingkaran, tahun, kalau lebih ya kayak gini. Basic form shape. Jadi kalau misalnya lu bisa breakdown, semua ini kan basic shape kan. Kayak misalkan kaki, ini ya tabung gitu. Sebenarnya in 3D space ya, ini mungkin dari depan nggak gitu kelihatan. Tangan juga tabung, kepala mungkin ada bundernya gitu. Nah, mungkin kotak, badan bisa dibikin kotak. Ini penyederhanaan bentuk ini gitu. Ini berguna digambar saat rendering gitu. Makanya biasanya kalau misalkan orang baru belajar painting itu, kan dia akan disuruh bikin kayak yang simpel dulu, kotak kah kayak gini, kayak gimana cara shadingnya gitu, kotak kan yang ngarahnya kemana cahayanya gitu. Misalkan kayak yang kayak gini-gini dulu, itu kalau misalkan udah jago, dia akan lebih mudah untuk mengerti gambar yang sulit ya. Karena simple shape-nya udah paham gitu, cara shading tabung kayak gimana, shading sih ya, pokoknya kayak define formnya sih, define form lingkaran ya gimana gitu, bola kayak gitu. Nah ini ya diumpamakan manusia itu basic form shape-nya apa, jadi di define gitu. Kalau ICS itu berarti cara kita tarik garisnya sebenarnya, kayak kita melihat siluetnya itu bagi apa ini. Misalkan ini kepala kan, kepala itu mungkin kita bisa bilang C ini ya, karena ada bulatnya ini, tepik yang lebih C nih. Misalkan leher I, kayak gitu sih. Misalkan ini ada slide S, terus ada down gini gitu. Nah ini kita define seperti itu. Sebenarnya aslinya sendiri formnya nggak ICS itu. Sebenarnya ini kayak lebih kompleks shape gitu aslinya gitu. Tapi karena kita juga mau mempercepat waktu lah ya, selain itu kita juga mau sedikit stylize ya. Karena kalau misalkan kita bikin anatomi yang super realistik gitu, kayak misalkan yang benar-benar kayak lekukannya benar banget gitu, kayak gitu, itu sebenarnya takes time dan juga nggak praktikal ya. Mungkin tuh bisa di refine pas render tapi tidak pas saat sketsa, misalnya begitu. Itu bisa disebut SCS. Ini pantat mungkin C nih, meskipun ini di breakdown lagi bisa ya, kayak lagi patah-patahin gitu, kayak ini I yang agak melengkung, kurang lebih gitu sih. Kurang lebih sampai situ paham ya. Nah kita coba breakdown lagi. Ini kurang lebih dulu lah ya. Mungkin gue nggak bakal ajarin gambar semuanya karena waktunya nggak bakal cukup. Tapi overallnya aja sih. Penting sih. Ya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ini sebenarnya ini aja sih, kayak expand dari proportion. Tadi kan gue bahas yang ini kan 8 kepala ya. Nah sebenarnya di fantasy art itu kayak banyak case-nya gitu yang mungkin gak 8 kepala ya. Jadi kan kayak si dwarf ini juga mungkin cuma setengahnya gitu, kayak gak tahu nih berapa nih, kayak mungkin cuman 5 atau 6, bagi halfling gitu kayak cuma setengahnya. Nah ini juga sebenarnya prinsipnya sama ya, proporsi perhitungan gitu, kayak kita bisa lihat referensinya, oh berarti ini berapa kepala gitu, terus tinggal di adjust aja ya, di stretch atau di condense. Biasanya kalau untuk stylize yang kayak gini, bukan stylize sih, untuk race-nya kayak gini, kita perhatikan tuh bisa body fatnya sih kalau gue ya. Misalkan dwarf ini kan beda nih proporsinya sama orang biasa atau sama elf lah ya. Kayak misalkan dia body fatnya lebih banyak nih karena dia lebih bulky, misalkan berarti perutnya lebih besar, berarti kayak perutnya lebih round. Ini lalu yang half orc lebih ini lagi nih, lebih round lagi nih. Tuh ini body fat ya. Terus kayak di kaki gitu. Ini spot-spot yang kayak ini yang
bisa diperhatiin gitu. Mungkin otot leher lebih besar. Tapi ya kalau leher mungkin nggak body fat ya, kayak muscle mass-nya aja gitu. Terus kayak lebih bulat-bulat gitu proporsinya gitu. Jadi gitu. Kalau misalnya kita main stylist juga kita bisa mainnya lebih ekstrim lagi body fatnya. Bisa malah bisa lebih besar gitu, bisa lebih gini, begitu, terus kayak pundaknya lebih lebar. Kan pernah lihat kan kata-kata gitu kan, yang kayak segitiga banget, kayak kakinya kecil, terus kayak upper body-nya kayak gede banget. Nah itu dia ngerti cara menstyliskan itu part of ICS sama form basic shape juga gitu. Ya selain fat juga ada bone juga sih. Ya kalau misalnya yang fat ya mungkin bone-nya nggak gitu kelihatan ya. Kalau misalkan yang close kering gini ya lebih kelihatan nih kayak bone-nya kayak di mana lebih keras-keras gitu. Gitu. Ini nggak usah terlalu jauh deh, soalnya ini kayak udah ngomongnya fantasy art. Baik, kita ngomong head simplified. Jadi gimana cara kita simplify head? Kalau head lu biasanya orang udah pada tahu sih ya. Soalnya gambar kepala itu yang paling seru menurut gua sih, atau menurut kebanyakan orang ya. Soalnya bikin sedikit aja udah ini aja udah kelihatan kayak bagus gitu lah ya. Dibanding lu gambar hidung doang gini kan males nih gitu kan. Jadi orang biasanya kalau nggak mau belajar gambar muka dulu. Ya lu udah tahu bagan ini kan. Saya ini dipopulerkan oleh Andrew Loomis, dia bikin lingkaran, bikin apa ini bentuknya, terus kayak ya ini jadi basic shape-nya gitu. Nah ini sebenarnya udah termasuk itu tadi define basic formnya ya, karena udah jelas ini dari lingkaran. Walaupun kalau di Loomis lingkarannya dipotong kiri kanan ini, jadi kayak anggap aja kayak kentang atau apa gitu, kayak dipotong kiri kanannya gitu ini. Meskipun di dunia nyata sebenarnya nggak flat banget sih, tapi ini buat simplify aja biar gampang. Jadi jangan dianggap ini kayak beneran kayak bulat terus dipotong ini ya gitu. Jadi kayak tek-tek gitu. Banyak orang yang kadang-kadang salah sih kayak gitu, dia shading terus jadi kayak keras banget gitu. Padahal di kepala orang, kepala sih, shape kepala orang tuh biasanya nggak ada yang keras banget edge gitu. Anyway, jadi kayak ini pasti udah tahu ya. Nah, tapi biasanya kalau udah masuk angle tertentu itu orang udah lebih susah nih kayak gini misalkan, terus kayak kadang nyamping juga udah agak beda gitu. Nah itu biasanya sih satu ya latihan ya, kayak fresh angle gitu, kayak niru-niru gambar gitu juga bisa. Bisa juga dengan breakdown juga sih, breakdown kayak dari tengkorak deh kayak gini, kayak misalkan kayak ini terus kayak tengkoraknya di mana gitu. Tapi gue lebih suka sih kalau latihan itu biasanya buat ini buat simplify ya. Paling gampang menurut gue tracing sih gambar orang sih, buat latihan. Jadi misalkan kalau lu bikin gambar orang dari foto lah ya, ini gue gak ada fotonya sih. Itu kan udah sangat kompleks kan. Siluetnya, bentuknya gitu, terus apalagi fiturnya gitu. Nah, kalau misalkan lu tracing yang gambar kayak gini nih, ini sebenarnya lebih gampang karena ini udah dipikirin tuh ya, ICS-nya. Kayak lu kalau lihat ini gampang nih, kayak ICS-nya jelas. Kayak misalkan ya udah ini kan si misalkan, kalau mau giniin nggak apa-apa gitu. Terus kayak ini si juga, terus kayak ini gini gitu. Nah itu mempercepat jalan pikir lu sih ya, dibanding lu kayak trace dari foto gitu menurut gue ya. Jadi soalnya buat drawing sketsa itu kita nggak perlu yang realistik banget. Kalau gue sih kayak gini aja udah oke sih. Ini kayak half anime komik gitulah istilahnya, kayak matanya kayak gini agak anime, mulut juga gini gitu. Kayak nggak perlu digambar yang kayak full gitu, terus ada garis-garisnya.
yang ininya sampai nutup gitu. Ya oke lah kalau misalkan punya banyak waktu terus kayak ini klien pertama lo gitu yang harus kayak kiasu tuh apa ya? Ya harus niat banget. Nah tapi takes time. Kayak kita kalau mau efisiensi lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Jadi kayak lebih ke 3,5 anime gitu. Jadi tuh saran gue sih coba latihan tracing. Jadi sebenarnya tracing itu nggak sejelek itu. Sebenarnya asal dilakukan dengan apa ya? Dengan senonoh. Maksudnya senonoh itu ya. Maksudnya dengan apa ya? Istilahnya nggak nemu katanya yang bagus. Jadi kan saya tracing gini doang nih gambar gue misalnya kalau tracing ya salah ya gitu ya. Tapi misalkan udah kita tahu nih, oh gini cerita SCS-nya nih. Ini berarti lingkaran gitu gini kan. Berarti gini lekuk-lekuknya gitu. Udah pas kita gambar ya kita ikuti gitu. Kayak oh gini gitu. Itu SCS-nya gitu. Jadi kayak dari knowledge-nya ini kita bikin gambar kita sendiri gitu. Tujuannya seperti itu. Kita kalau misalnya udah berkali-kali gambar ya udah nggak usah liatin diagramnya lagi, kayak udah tahu gitu kalau gambar itu pasti arahnya gini gitu ya. Jadi gitu. Tentu saja lo harus tes gambar yang udah bagus sih, jangan gambar yang salah. Oke. Itu terus juga untuk fitur wajah juga jangan lupa kayak mereka juga fitur terpisah ya. Tadi kan kita ngomongin muka, terus fitur wajah ini juga masing-masing tuh punya 3D shape-nya. Kayak lagi disimpelin ya, misalkan hidung itu segitiga gitu. Mulut mungkin lebih kompleks lah, tapi kalau misalnya lo mau dibikin simplify-nya juga bisa sebenarnya, berarti dia kayak agak kotak kah atau gimana gitu, jadi robot kayak gini. Tapi biasanya gue bikinnya anime aja sih, kayak gini gitu. Ini kan anime kan, kayak mulutnya juga gitu aja gitu. Hidung dia gue kadang-kadang nggak sedetail ini, kadang-kadang cuman gini itu udah jadi gitu. Tapi kalau misalnya karakternya kecil, cukup simplify gitu. Nah jadi gitu, kayak pokoknya lo harus sadar kalau misalkan objek-objek ini tuh benda 3D gitu. Kadang mulut ada orang bikin yang kayak flat gitu kan, dia angle mana ya nggak kurang gitu ya, kayak karena itu dia mungkin kurang memvisualisasikan ya kayak benda ini kayak dianggapnya kayak semuka ini kayak flat gitu. ini satu plane lurus gitu, terus kayak udah gambar muka gini aja gitu. Kayak mata nggak, ini kan ada masuk ini padahal kan nih kayak masuk gitu. Tapi dia nggak bikinnya nggak gitu, kayak matanya gitu aja kayak biasa. Ini ya kesalahan fatal istilahnya dalam gambar. Jadi kayak ada yang maju, ada yang mundur, terus ada dia mengalami ini juga kan, mengalami distort sedikit karena dia agak melengkung, muka kan agak melengkung gitu kan, kayak silinder, setengah silinder. Jadi kayak bibir pasti ada mengalami, ada yang mengecil sedikit, ada yang melebar sedikit. Itu sih ya, itu teknikal sih, orang sini udah pada tahu lah. Kita lanjut selanjutnya. Nah kalau arms and legs ini biasanya penting untuk bikin yang protot lah ya istilahnya. Ini tadi udah sempat dibahas sedikit mengenai simplified large muscle, simple shape. Kalau misalkan otot tangan bisa dilihat flow-nya sih, kayak berarti ini C gini kan. Terus kayak di sini ada sedikit C gini sini, terus ini lurus lagi gitu. Terus kayak relasinya dengan yang ini, ada ini biasanya jendolanya lebih di bawah gitu. Kan ada orang yang kadang bikin otot kayak gini gitu. Kayak dulu kombo kecil bikin Goku gitu kan art gitu. Terus tangannya brokoli gitu. Nah ini kan kayak apa ya, kayak kentut gitu istilahnya. Aslinya padahal otot kan kayak ada ininya kan, ada yang paralel dan yang tidak gitu ya. Ini biasanya relasinya begitu ya, ini di atas, ini di bawah gitu. Gitu kayak jadi
Ini juga nih kalau lagi di kontraksi juga begini, ini yang naik ini terus ini juga di bawah gitu. Jadi bukannya gini gitu. Kadang-kadang segitu aja sih. Tapi itu kayak orang yang baru belajar gambar mungkin ya. Kalau misalkan udah ngerti basicnya sih udah paham. Gitu. Jadi kayak diperhatiin cara simplify-nya sih gitu. Biasanya ini juga gue nggak gambar otot kayak gini sih. Simplify-nya ya kadang lebih simplify lagi malah. Coba hitam. Kadang gitu-gitu nggak digambar, kayak gini aja. Gitu-gitu. Tuh udah cuma gini. Tuh gitu. Ini apa gini kan banyak kan. Kayak cuma gitu doang, kadang set selesai gitu. Badahin berotot sedikit boleh. Nah, biasanya cukup kayak gitu aja. Kayak ini udah cepet banget kan gak berotot, udah selesai gitu. Ini juga kalau badan ya gitu aja gitu. Oh gitu, selesai. Emang lebih gampang ngomong sih dibanding ini. Begitu kayak lu udah mikirin gestur, mikirin otot, pasti mungkin akan lebih susah gitu saya referensi. Gak apa-apa gitu, mungkin untuk kalau misalkan masih kesulitan mungkin karena jarang menggambar biasanya. Kalau misalkan sering bikin sketsa terus atau sering latihan, ntar makin lama makin cepat sih. Kayak lebih nggak mikir lah kayak nentuin ininya apa, nentuin ICS-nya, terus nentuin kayak shape-nya kayak gimana. Ya lengan tadi gini, terus ya ini biasa juga orang di sini nih connectingnya agak bingung kayak ini. Bisa gambar siluetnya doang kan ketikan gini. Cuma kayak ototnya di sini kayak connectnya gimana nih, kayak cara shadingnya gitu. Nah ini berarti jangan dilupakan referensinya. Nah sebenarnya bukan ngomongin rendering sih. Ntar ada lagi lah mungkin kayak kita fundamental renderingnya. Kalau lebih salah satunya adalah reference, soalnya kita juga nggak bisa ngafalin semua ototnya itu kan. Lagi sampai ngerti nama-namanya gitu. Terus kalau misalnya lu suka ke gym terus berotot ya, terus jadi lu bisa ngaca sendiri di cermin gitu, lihat foto sendiri. Kalau misalkan enggak tapi kayak gue lebih baik rajin cari referensi. Nah kaki juga sama sih ya, pivatnya juga ya ini ada C-nya, ini ada yang kotak gini kayak gitu, gini gitu ya, ada paham lah ya. Kaki juga gue suka simplify-nya suka gitu, udah aja bikin gini nih selesai, kayak nggak perlu dibikin gini-gini, kecuali mungkin barefoot kali ya, kayak yang udah tapi bikin aja gini beberapa jari selesai. Lebih gampang lagi ya ini kayak sepatu-sepatuan gitu, yang penting shape-nya benar aja, terus kayak ketebalannya pas, konturnya juga. Oke, next. Tadi tangan sih biasanya ini ya kayak mimpi buruk seorang artis gitu. Nah biasanya agak sulit digambar karena lebih kompleks. Terus kita kan biasanya suka lihat tangan tiap hari nih, jadi kayak kalau misalnya salah dikit kayak kita kelihatan gitu. Biasanya sih gue simplify-nya ini ya, gue pakai metode gue kayak gini, bikin basic shape-nya, base-nya gitu kan, terus bikin ini jarinya mau di mana ujungnya gitu. Yang gue geser deh. Jarinya mau di mana gitu ujungnya, kayak gini nih. Bikin dulu, bikin ini, terus kayak dikonekin aja, tetet gitu, kayak di mana ujungnya gitu. Itu tinggal feel aja, feel ininya. Karena basically ya jari sebenarnya cuman tabung.
nih tabung ke 5 biji gitu. Ya mungkin nggak tabung banget ya, tapi ini kan kita up close nih gambarnya kan, jadi kayak harus kayak dibikin gini. Ya basically ya tangan ya Mak. Kalau bikin jauh-jauh ya cuman gitu doang sebenarnya, cuman tabung gitu. Kadang kita nggak perlu yang terlalu detail sih ya. Nah kurang lebih gitu lah. Jadi kayak ini cuma tabung-tabung yang disusun-susun aja gitu. Meskipun ya jadinya burik kayak gini gitu, tapi cepet tuh jadinya. Terus tinggal konekin lengan, ya udah selesai gitu. Di tangan situ gitu. Terlihat mudah, Terlihat padahal udah susah. ya. Tapi gue caranya gitu. Tinggal lo. tinggal. Ini gue Paling dapetnya gampang juga pakai tangan sendiri. tangan sendiri ya paling gampang. Pakai 3D susah loh, kalau rigging jari itu salah satu yang paling susah di 3D. Soalnya bisa kaku gitu, menggenggam lah gitu apa. Enak ya tangan sendiri sebenarnya. Betul. Nah ini cara ini ya gue dapetnya dari Jim Lee bikin Batman. Bukannya dia ngasih ke gue, kayak gue liat video dia bikin kayak emang gini, kayak basic shape gitu. Terus bikin ujungnya mau di mana. Terus kayak udah connect. Gue ada mainan ini tuh. Ada mainannya. Nih, mainan tangan-tanganan. Oh iya tuh bagus tuh. Rekomendasi nih guys. Itu Kalau juga nggak oke punya tuh. tangan bisa pakai tangan ini nih. Bisa pinjam ke Fajar tuh. Ada otot-ototnya gitu. Iya. Bagus itu. Yang nggak punya tangan bisa beli tangan nih. Aduh. Prostetik. Gitu sih. Estetik. Bisanya sih ya gitu. Kalau gestur tangan sih gampangnya tuh Kolis ngajarinnya bukan Kolis sih. Kayak paling gampang tekuk di tengah gitu. Meskipun ini nggak anatomically correct sih. Tekuk di tengah gitu, kayak tekuk aja tengah gitu. Kayak sebenarnya ya bisa aja kalau mau cepet-cepetan ya. Tetap kalau digambari lu nggak bisa tekuk tengah, soalnya kalau tengah ntar ruas jarinya cuma 2 dong gitu. Meskipun itu berangkatnya dari ini sih, karena yang ujung ini biasanya, yang ruas ujung ini nggak terlalu nekuk biasanya. Meskipun kalau tekukin juga pasti dia nekuk, cuman biasanya nggak terlalu nekuk. Lagi kalau misalkan gesturnya nggak yang menggenggam. Ini apa namanya? Startnya tuh. Jadi kalau kita tangan kita nekuk tuh, yang nekuk tuh bukan atasnya dulu, tapi kayak yang ininya dulu, yang tengahnya dulu baru. Ya betul gitu. Nah, jadi kalau nekuk kita biasanya gini dulu nih. Iya. Nggak mungkin ininya dulu nekuk tuh, agak aneh, susah. Ya. Jadi cenderung ngikut doang. Cenderung ngikut yang ini ruas pertama itu. Gitu. Ya, tapi ya itu harus benar anatominya itu ya, kayak diingat aja. Jadi dia ini ruasnya ada 2 gitu. Ada 3 ya, bukan cuma 2 gitu. Terus sih misalnya ya lu pelajarin ini force shortening-nya gitu. Shortening ini kalau ke depan ya, itu force shortening kita ngomongin lagi deh. Tapi kalau tangan nih udah pasti referensi sih best. Kalau gambar doang gue rasa agak kurang ya kalau mau agak realistik gitu. Soalnya jari tuh banyak micro gesturnya sih, jadi kayak kalau kayak tangannya reaching out gitu, kayak beda dikit aja, kayak moodnya agak beda. Nah begitulah ya tangan. Ini adalah gestur, gestur. Benar kan? Oh udah ya, benar, gestur. Nah, gestur ini biasanya paling sering dikomentarin kalau misalnya di studio ya, soalnya ini kayak kayak modal awal gitu menuju ilustrasi yang baik. Jadi kan kita bikin ilustrasi bisa kan gestur dulu. Kalau misalkan yang klien yang kemarin ikutan mentorship pasti tahu tuh, kayak kita kan suruh bikin gestur dulu gitu kan. Nah terus dia kayak mereka kayak bikin gestur gitu, terus kayak
kita komentarin terus baru jadi sketsanya gitu. Soalnya kita melakukan itu kenapa kita lakukan itu, soalnya ini penting gitu ya. Jadi kita sering ngomong gestur yang gesturnya ini gitu kaku gitu, kayak kurang dinamis gitu ya. Cara bikin dinamis tuh gimana gitu, biasanya ini sih skemanya ya. Yang pertama di define itu biasanya adalah si chest sama pelvisnya dulu. Ini nih yang merah, nah ini yang biru nih. Kayak mau ngarah kemana, ngarah ke mana, ada angle-nya kemana gitu. Nah biasanya kalau misalkan gestur yang dinamik itu dua ini tuh ngarahnya berlawanan, meskipun nggak harus berlawanan banget ya. Kayak misalkan ini ke sana, ini ke kanan banget gitu, kayak nggak mungkin kan, kayak itu kan terlalu jauh gitu ya, kalau bertolak belakang. Soalnya jangan lupa juga karena dia kan di-connect kan, jadi kayak nggak mungkin jauh gitu ntar patah berarti ininya, kayak terlalu nge-twist. Jadi biasanya hampir kayak sedikit doang gini udah bisa masuk dinamis gitu ya. Ini kan agak ke atas satu kan, ini agak ke bawah, terus mungkin yang ini agak ke kiri, ya ini agak ke tengah dikit gitu. Nah ini udah oke, udah termasuk dynamic. Jadi hasilnya kayak gini gitu. Jadi biasanya itu yang di define dulu. Ini nomor 1, establish the chest dan pelvis first, then connect. Ya, sama kepala sih, biasanya kepala mau ngadep mana gitu. Kalau gue bikin biasa kepala dulu sih, tapi kepala dulu terus baru ini dulu, ini dua-duanya ini gitu. Bebas sih. Terus coba ya tadi di rotate ya, kayak misalkan ini yang lari ini kan, apa ini badannya agak ke depan kah, terus ininya ke sini gitu. Ini ke kanan, ini ke depan gitu. Kalau misalkan kurang coba di rotate ke arah yang ini lain, ini yang lain gitu. Terus bikin ini juga simplify aja. Kayak orang ada yang bikin kacang lah, bikin bulat lah, bikin kotak, bebas mau yang mana juga. Ini kan gue bikin ke bulat nih, ini kotak. Pokoknya yang lu paham aja arahnya. Nah ini kan cepet banget kan bikin kotak ini kan nggak nyampe semenit juga gitu. Kayak jadi makanya bikin gestur itu jangan dibawa susah gitu sebenarnya. Nah habis bikin arahnya itu, terus line of actionnya juga ya, jangan lupa line of action itu berarti ya ini kayak ini gitu. Terus kayak ini kan gue ada nih kan tangan ini kayak gitu, oh ini mau larinya mau kayak gimana nih. Terus kayak kalau misalkan dia lebih lari ke depan lagi, mungkin lebih line of actionnya lebih gitu lagi gitu, lebih ekstrim lagi gitu kan ya gitu. Jadi line of action tuh gitu, cuma tuh siluet juga sih. Habis itu udah selesai, baru tambah tangan, tambah kepala ya tadi. Kepala udah, tangan, kaki gitu. Baru kasih muscle-muscle ini. Ini tengahnya harusnya ada lagi sih. Kalau udah kayak gini, ya lo bikin yang lebih beneran gitu ya, ada ototnya. Gitu kan. Ya gitu-gitu gitu. Baru dari sini baru ke sini gitu. Biasanya gue 3 tahap sih, 3 tahap. Tinggal langsung gambar kayak gini. Tadi lu Kim Jung Gi ya, tapi kalau nggak terbiasa sih mampus. Bikin yang kayak gini langsung sih agak susah. Biasanya ya bikin yang gini dulu, terus baru bikin yang kesini, terus kayak itu lu trace ulang, tambahin kayak ya itu tadi otot ngasal, terus baru dibagusin. Tapi lu bisa aja sih sebenarnya dari sini terus langsung ke sini bisa sih. Kalau misalkan udah paham, terus dari sini baru dibajuin gitu biasanya gitu. Kadang-kadang malah yang ini juga nggak ada. Jadi abis dari yang sini terus kayak bikin otot ngasal, itu yang tadi itu otot ngasal, baru terus langsung ngasal ini. Kadang-kadang gue juga bajuin nih, udah bajuin iseng aja di gambarnya gimana gitu kan. Misalkan ada roknya gitu ya kan, kalau misalnya ada rok ini kan lu nggak usah define otot ini kan, jadi percuma kayak lu coba bikin otot yang bagus gitu, apa perlu. Jadi kayak
udah aja gitu, tinggal kakinya gitu. Jadi kayak save time, bikin mockup baju dulu. Soal baju kita ngomongin nanti deh ya, itu kesulitannya tersendiri. Kayak gesture tuh begitu, simplified-nya gitu. Ini juga kalau misalkan lu nggak tahan lihat live action ini juga bisa kalau misalkan lu bikin tabung gini gitu. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kan kayak ini juga simplified tabung nih, udah tabung aja gitu bisa. Nggak connect. Makanya kalau udah bisa bikin basic form shape, bikin apa aja bisa harusnya. Gitu. Gitu. Itu gestoran dinamik. Meskipun ngomongin dinamis ya secara konteks juga beda-beda sih. Kayak nggak mungkin kayak lu bikin pose lari terus kan. Kalau misalnya suruh tidur atau duduk kan nggak mungkin yang nge-twistnya kayak gini. Tapi tetap ya tadi kayak prinsip yang ini. Meskipun kayak lu cuma berdiri doang kan ini kan. Gesturnya nggak yang action gimana. Tapi tetap kelihatan dinamis mungkin dibanding kayak yang ngadepnya ke depan doang terus banyak ke depan gitu. Kayak gitu doang. Ini kan kayak boring gitu soalnya nggak ada ini tadi nggak ada yang rotasi berlawan ke arah yang berbeda gitu. Seperti itu. Terus ini juga sih kayak kalau misalkan chest sama pelvis itu gak ini kayak berlawanan ininya apanya tingkat kemiringannya. Kalau yang gini satu ke sini biasanya gitu, kayak ini juga kan gini atau gini gitu, seringnya kayak gitu pun cuma berdiri gitu. Itu tergantung karakternya ya, tapi biasanya sih gitu. Baik kalau fantasy art jadi kayak lagi nih save balance-nya agak miring nih gitu kan, dadanya agak miring gini, jadi pasti dia lebih miring-miring gitu sih gestur. Nah ini gue nggak bikin gambarnya, pokoknya bikin sketsa yang bagus itu harus ada story-nya. Jadi kan tadi gue udah bilang kan di duduk kan, nah duduk itu kalau misalkan lu gambar yang berbeda juga bisa beda-beda ininya hasilnya. Ya, misalnya lagi ini jongkok nih, kan kayak lagi nih, ini mungkin lagi gitu misalnya. Gak bisa duduk ini, duduknya ke tangan ke depan lagi stretching. Kalau ini mungkin lagi apa nunggu atau apa gitu, ini lagi sambil ngelamun atau apa gitu, kayak beda-beda gitu kan. Diri juga sama, ini kayak lagi mikir, terus kayak ini lagi entah ngapain, ini lagi bawa apa gitu. Jadi kayak dan masing-masing juga beda-beda kan ininya, meskipun kayak duduk semuanya duduk gitu. Tapi kayak ini ke depan, kayak ini ke belakang badannya, kayak ini kayak gitu, badan yang lain dot gitu, line of actionnya gitu. Itu selalu pelajari sih. Nah biasanya orang study gitu kan kayak suka sketsa kayak lagi di coffee shop atau apa, biasanya kan gambar-gambar yang gini sih, kayak study ininya, siluetnya sama gestur-gestur yang natural. Nah terus juga angle ini penting karena di illustration fantasy art itu kan kayak sering kayak kita mainin angle komposisi kan, posisinya dari atas sama dari bawah sih. Yang tengah kadang-kadang suka nggak terlalu epic tapi sering juga gitu yang tengah. Nah ini nih angle different mood, berarti ya gitu angle dari mana itu kita sesuai moodnya mau seperti apa gitu kan. Itu bukan anatomi sih, yang ini yang penting. Kalau high angle draw the form pointing downward, kalau low angle draw the form pointing upward. Itu artinya tadi yang silinder ini bisa dari bawah kan angle-nya, jadi kita ini bikin silindernya ngadep dari bawah gitu, ininya gitu konturnya. Silinder ini juga gitu konturnya gini. Ini mungkin bulat mungkin konturnya di mana aja ini sih nggak kelihatan, tapi misalnya ini kotak gini berarti arahnya ini yang kita perlu mesti tahu. Kalau misalnya di atas
berarti ngadep bawah ininya, formnya gitu, silindernya gitu. Ini juga, ini pentingnya basic shape tuh itu, jadi lu tahu cara gambarnya. Soalnya kadang-kadang ada orang yang kayak bikin aja gini gitu, terus begitu bikin baju gitu kayak dia ngadep atas bikinnya gini. Kayak ini kan salah kan, berarti dia nggak ngerti kayak formnya itu sebenarnya kayak ini ngadep bawah gitu, karena angle-nya di atas. Meskipun nggak selalu kalau misalkan ini ngadep, perspektifnya gitu kan ke bawah kan, nggak selalu kayak nggak bakal ngadep bawah semua, enggak sih. Kalau misalkan lu kakinya naik ya dia mungkin ngadep depan, kakinya naik gini gitu, ini ngadep depan di sini, tapi yang ini ke bawah. Itu sih. Ini juga dari atas nih berarti ini, karena ini ngadep bawah. Makanya gue kalau bikin sketsa gue suka bikin konturnya sih, meskipun kayak nggak gitu penting, tapi bantu kayak ini arahnya mana nih gitu. Terus kadang-kadang kalau misalkan yang kayak polosan gini kayak gini, kayak gue bisa lebih figure out lebih mudah gitu ya, ini ngadep kemana, bikin kayak tangan gitu. Kadang ada kayak ada armor kayak gini nih, kayak kayak gini berarti arahnya. Ini kan kayak kotak juga nih di bawah gitu. Jadi kalau misalnya lu udah ngerti simple shape-nya, tabung ataukah kotak kah, tadi ini kotak, mau dari angle manapun ya bisa. Lu tinggal pelajari cara gambar simple shape dari arah manapun gitu, dari depan, dari atas, dari kiri banget gitu. Itu doang sih. Jadi balik lagi tadi ya, simple shape ini ya. Terus shortening ini menarik karena bikin gambar lu kelihatan 3D sebenarnya, karena dia kayak stretch ke arah kamera gitu. Kalau misalnya lu ngomongin shortening kan pasti mikirnya yang ini ya, yang kayaknya ke depan kamera, kayak terus tangannya jadi gede gitu ya. Ini betul shortening, tapi sebenarnya shortening tuh nggak cuman itu, kayak yang cuman gini aja, nggak yang gede banget tuh ya shortening. Pokoknya asal dia kayak shorten gitu, kayak mengecil dan membesar itu ke arah kamera gitu. Ini udah shortening, soalnya udah ngadep depan. Berarti kalau misalnya ngomong ini balik lagi ke simple shape tadi ya, simplify-nya ya ini ya tabung. Kalau tabung ngadep depan kayak gimana nih, kayak gitu. Dan biasanya kalau tabung kan kalau ukurannya sama ya gitu ya kan. Cuman karena dia ini ototnya ya otot betis ya, otot betis kan agak mengecil gitu kan. Jadi kayak berarti ini kayak anggapnya 2 tabung lah gitu. Itu foreshortening. Di foreshortening itu pengaruhnya ini kamera placement, torsion of lens, dan perspektif, shift dan angle juga sih. Kamera placement itu ya berarti ini sih kayak nggak perlu karakter ini ya, ngapain lah, kayak lu simpan kameranya di mana gitu, apakah di dekat wajah kah, apakah di dekat kaki, apakah di dekat tangan. Nah yang objek paling dekat dengan kamera itulah yang shortening. Misalkan kalau ini berarti muka lagi, tangannya paling dekat, berarti dia yang paling distorted. Meskipun yang distorted nggak cuma tangan doang ya, perlu diperhatikan. Karena gue sering lihat nih kalau misalkan orang baru belajar foreshortening nih ya, kadang-kadang dia cuma tangannya gede gitu, tangannya gede badak, tapi kayak
badannya biasa aja gitu. Jadi kayak meme jempol itu kalau nggak meme jempol ya, kayak pokoknya sangat forced banget foreshadowingnya gitu. Padahal sebenarnya kalau foreshadowing itu, kalau misalkan satu objek foreshadowing ya semuanya karena ini kan ngomongnya perspektif ya. Berarti kalau misalkan dari foreshadowing semuanya ngikut karena dia tarik satu garis gitu kan. Jadi otomatis kalau misalkan yang ini besar, tangannya besar, ya ini jadi kecil. Jadi kakinya lebih besar, ini lebih kecil gitu. Aman juga nih, kaki besar, kepalanya jadi kecil. Kayak semuanya connected. Soalnya ini camera placement, ngomonginnya lensa. Meskipun di case tertentu emang ada yang sengaja kayak tangannya gede banget gitu kelihatannya, buat stylized purpose. Tapi biasanya itu space art ya. Tapi kalau misalnya ngomongin biasanya itu ya semuanya harus secara event karena distort of lens ini ya. Ini kayak gambar Ryusuke Murata ini Spider-Man, ini kepalanya nih yang paling dekat, kepala atau ya agak pundak gitulah, tengah sini. Jadi dia besar, ini makin bawah makin kecil gitu. Ini terlebih lagi di ini diperkuat dengan backgroundnya yang ini, yang perspektifnya jelas gitu. Mengalami foreshadowing juga kan, ini kan gede kecil nih gedungnya nih. Karena makin kecil makin segitiga gitu di bawah. Ya itu foreshadowing. Latihannya sih yang tadi, selain simple shape ya study juga. Misalnya lu sering kayak gambar-gambar yang kayak gini, kita lama-lama kalau bikin foreshadowing sendiri sih bisa sih. Asal diingetin aja gitu ininya apa tadi, yang placement, system of lens, perspektif, ukurannya gitu. Jadi jangan takabur kayak gede-gedein tangan doang gitu, tapi lupa kalau misalkan semuanya harusnya ke distort. Badan juga nih, badan ke distort. Ada paling sering orang bikin juga gitu tuh, kayak tangan begini terus badannya kayak biasa aja gitu, kayak nggak ke distort. Nah itu bakal janggal banget kelihatannya sih gitu. Dan basic itu aja sih kalau ngomongin anatomi. Biasanya ya masuk ke sketsa, semuanya dituang gitu ke dalam sketsa yang tadi. Kalau misalkan udah ngerti semua lancar, biasanya sehari 2 kali sketsa sih kelar biasanya. Kayak nggak harus tunggu kayak seminggu gitu. Biasanya kalau orang yang seminggu bikin sketsa seminggu itu karena terlalu berkutat di hal yang mungkin kurang berfaedah gitu. Kayak tadi kayak gambarnya mau yang realistik, terus kayak lo garis kayak ulang-ulang gitu, kayak tuh kayak ini mau bikin pantat nih misalnya, terus kayak susah kan kayak bikin lingkaran yang bagus itu, kayak lo ngulang terus banget. Ya lo kalau gitu susah, udah breakdown gitu, giniin aja gitu. Kalau misalnya salah hapus dikit, nah gituin gitu. Lebih gampang gitu dibanding kalau lo harus cari-cari yang garisnya bagus. Soalnya emang lo mau bikin kayak line art banget ya. Itu pun biasanya nggak yang segaris langsung jadi sih. Kalau nggak dia putus-putus sedikit gitu, kayak gitu putus-putus sedikit. Oh ya dia ini diulang lagi, kayak udah bikin yang garis-garis ini ngulang, terus ya dia pasitnya turunin, terus baru bikin yang lebih ini dengan brush yang lebih bagus juga. Biasanya ini aku salah ya, biarin lah gitu. Biasanya begitu, kayak takes too much time di hal-hal yang kurang penting. Ya tadi ya, korek anatomi itu dibahas. Anatomi yang bagus itu yang kayak gimana, berarti yang tadi yang sesuai dengan basic formnya, shape-nya, ICS-nya tepat, dan lain-lain tadi ya. Terus kayak kalau sketsa ya ada storytelling ya, selain komposisi ini ada komposisi apa, berdasarkan gestur juga, gesturnya seperti apa, terus kayak angle dari mana juga mempengaruhi ini storytelling ini. Jadi kalau ngomongin storytelling nggak cuman kayak komposisi doang, saya semua elemen ini ya bikin
yang bikin ini storytelling ini, historinya yang ngapain storytelling. Jelas balance composition tidak mudah lah ya, kayak perspektif. Terus kayak misalnya kalau value ya singkat doang. Kayak gue nih kalau bikin value gini paling 5 menit doang. Jadi tinggal di select. Kalau misalnya udah garisnya udah full ya, kayak udah nggak bolong-bolong. Yang magic one, terus nggak buang-buang. Ya ini juga kan masih magic one. Ya ini mungkin dibikin dikit lah. Kayak ini di paint. Tapi juga nggak lama gitu. Silhouette ini juga gitu-gitu aja. Ini udah kan udah sketsanya gitu. Harusnya sih cepet, sehari juga selesai gitu. Karena efisien gitu. Jadi karena udah sering melakukan simplifikasi gitu, jadi kayak bikin anatomi pun jadi simpel gitu. Jadi biasanya kita itu seringnya tuh mempersusah sendiri gitu, kayak mikirnya jauh, terus kayak yang objeknya simpel tapi kayak bikinnya kayak wow gitu, kayak kompleks. Nah itu kayak bikin susah sendiri. Gitu sih. Oke, ada pertanyaan? Silakan guys, kalau ada yang mau ditanyakan. Lengkap sekali. Ya sebenarnya bilang lengkap sekali juga ya. Soalnya kalau lengkap banget tuh kayak bakal bosan banget. Karena ini ya anatomi gitu dan fotografi. Biasanya tuh nyontoh aja. Kalau misalnya lu kayak ngeles apa ya suruh contoh ini, contoh itu. Terus kayak berharap pas gambar gestur atau gambar sketsa tuh jadi bagus aja. Terus lupa kadang-kadang simplifikasinya. Kayak gimana cara simplify-nya. Kadang nggak melulu cuma gambar bagus doang, tapi kayak kita juga mau gambar yang efisien. Iya. But ini Will, ada referensi buku bagus nih guys. Apa tuh? Sambil nunggu pertanyaan. Ini buku Head and neck. sih. Iya, ini. Gimana sih pak nggak ngeblur nih? Nah ini. Aduh, ngeblur semua. Kena sensor. Kena sensor. Setting videonya ya. Bagus tuh, bagus. Video background. Nah. Yang lu bilangin tadi, Will. Iya. Loh, kok masih? Mikrofonnya masih ngeblur gitu. Udah gue setting tadi. Nggak nurut ya. Oh, belum di change. Nah. Oh iya, ada Gundamnya kelihatan. Oh. Ya, itu betul. Ya, dari yang lu jelasin tadi basic terus ke ini kita harus mikir beberapa basic gitu. Ada cone satu. Jadi kalau misalnya lu nggak ngerti basic shape-nya, gitu. Lu boleh latihan deh kayak bikin kotak, bikin bulat, bikin cone tadi ya. Bikin yang realistik. Gue coba dulu latihan kayak gitu. Nah itu tuh. Kepala nih. Kepala. Simpelnya nih. Bagus tuh, head and neck aja tapi tebal banget ya kayaknya. Iya. Kecil banget. Oh itu punyanya ya, anatomi. Iya, otot-ototnya dipersimpel gini nih, Bang. Iya. Mata aja dipersimpel jadi kita jelas nih ngeliat ini. Dia bukan buat sculpting sih ya. Dia ini referensi. Iya, buat sculpting. Sculpting kan harus detail banget. Buat render juga bagus tuh. Iya. Bulatnya tuh bisa gini, mata-matanya bisa gini. Oh iya. Itu kompleks banget sih. Tapi ya itu aja udah simplify itu. Meskipun kompleks. Simplify. Detail tuh sampai simplify. Iya. Iya. Kalau gue dulu belajarnya ada pertanyaan nih.
dari Loomis. Mhm. Tapi Loomis kayaknya Oh, Andre Loomis. udah outdated sih sekarang. Kayak gambarnya aja Outdated. sih. Terus kayak, oh ilmunya Iya. bisa dipakai. Yang tadi kan Loomis tuh yang kepala tadi itu. Ya, Andre Loomis. Ini Loomis tuh. Ini udah talk chair sih sebenarnya. Tapi buat painting sih agak-agak aneh ini kalau misalkan kepalanya samping dipotong gitu. Ini. Mhm. Ya sama kayak kan basic shape-nya tuh tadi, Will. Iya, kurang lebih. Iya, basic shape. Ya, cuma kan kadang-kadang kalau bikinnya kayak gitu agak kaku. Gue dulu pernah pakai ikut plug-plug gini jadi agak kaku gitu. Ya harus kayak kompromi sedikit. Kalau misalkan udah ngerti anatomi sih lebih fluid. Iya. Kalau kau izin bertanya, kalau mau latihan menggambar gestur, apakah lebih efektif menggunakan figur yang lainnya loose banget, yang hanya beberapa garis satset, pakai yang lebih figuratif seperti pakai kotak basic shape? Oh, kalau misalkan buat latihan, kalau kata gue sih lebih suka basic shape. Kalau misalkan udah bisa nih yang basic shape itu, kayak udah jago nih. Nah, mau gambar gestur yang cepet, lebih bagus pakai yang satset gitu. Kayak misalkan yang kemarin kan kita ini ya, pernah kapan hari itu kayak nyobain yang ini gambar gestur bareng kan. Nah di situ kayaknya gue lebih cepet pakai satset gitu. Itu karena gue udah ya kayak gitu, benar. Lebih cepet gini, tapi karena itu gue udah ngerti basic shape-nya gitu. Gue malah nggak bisa, Bil. Gue malah nggak bisa tuh bikin gitu. Lu kan bisa bikin siluet kan kalau nge-painting. Iya sih, lebih ke siluet. Ya, Tapi kurang nggak yang lebih. itu execute. Kurang lebih sama sih, Oh cuman iya. ini brushnya kecil, kalau siluet brushnya tebal. Kurang lebih Ya sih. nggak mungkin bikin orang exaggerate itu juga ya kalau Iya sih, realistik ya. iya. Makasih. Posenya Iya, terlalu rada ekstrem. kalau kata gue sih buat latihan gestur atau bikin ini sih, bikin pose di fantasy art gitu ya, bagusan pakai basic shape kalau kata gue ya. Karena lebih ke kontrol. Kalau yang kayak gini nih lebih cepat kalau misalkan quick gesture gitu. Iya, quick gesture buat nangkepnya. Iya. Sebenarnya orang yang bikin ini tuh paham semua ototnya, nggak asal garis sebenarnya. Iya. Gitu sih. Berapa garis satset. Kelihatannya kayak satset loh, padahal itu kayak dia mau ngegaris tuh kayak agak mikir dulu sebenarnya. Kayak set, tapi kayak setnya tuh kayak yakin gitu, nggak yang kayak set gitu, kayak tinggal andu gitu. Kalau gue Iya. lihat penawaran gambar gestur kayak satset yang terkontrol sih sebenarnya. Itu lebih rapi kalau misalkan ya, lebih rapi, jadi nggak bikin kotak-kotak gitu kayak ini. Tapi kayaknya lebih mudah sih kalau basic shape. Cobain aja. Blackbeard yang masih awam, bagaimana cara mengkoreksi apakah proporsi anatomi sudah benar, bagi jika gambarnya harus positioning atau perspektif yang sulit ya kau pilih. Gimana tuh? Kalau gue biasanya ini habis bikin sketsa gestur itu terus bikin 3D-nya. Oh, Jadi kayak bisa itu. balancing gitu kayak oh ternyata enggak begitu, ternyata 3D-nya begini. Jadi kayak bisa jadi saling koreksi gitu. Kalau Itu 3D terlalu kaku, kalau sketsa terlalu luas. Nah, itu jadi cari tengah-tengahnya itu. oh, iya sih. Lagi buat proporsi sih 3D udah oke banget. Soalnya kayak ukurannya kan udah ini kan nggak berubah-ubah ya. Kecuali lu 3D bisa tarik jauh tangannya gitu. Tapi kalau misalkan yang udah ini rignya udah pas gitu, pasti ya udah gitu aja. Biasanya proporsinya lebih enak gitu. Kalau misalkan awam baca koreksinya, tapi biasanya nggak tahu sih asal awam apa ya. Biasanya kalau orang awam itu kadang nggak bisa lihat kalau proporsinya salah. Iya. Terus Terus gimana cara kalau taunya? menurutku nggak usah yang for shortening dulu. Kayak bikin yang standar dulu soalnya udah udah susah banget kalau proporsi yang standar gini aja belum lancar, bikin begini tuh jadi sulitannya jadi terbagi-bagi. Jadi nggak fokus jadi belajarnya tuh. Pelan-pelan aja, jangan yang for shortening banget sih.
Segini dulu lah, segini dulu. Kan Ya, ngomongin aja. tapi itu juga udah force shortening sih. Kayak tahan Iya, ke depan dikit gitu apa mm-mm. shortening. Ya kayak lu bilang tadi, jangan inilah, force shorteningnya jangan lebay-lebay lah, Ya jangan yang ini banget, distort banget jangan ekstrim. lensnya. Ya jangan distort banget. Dari gini ke gini aja udah force shortening kan, Bil ya? Dari gini, Iya, iya. gini udah force shortening kan? Pokoknya kalau ngadep ke ini udah force shortening aja. Mm-mm. Menghadap atau menjauh kamera udah force shortening sebenarnya. Nah, kadang tuh kita tuh bikin pose tuh possible, tapi kadang ini nggak natural. Itu Hmm. yang mesti dikoreksi sih. Hmm. Possible tapi nggak natural. Ya itu sih. Ya itu kalau misalkan mau breakdown, kadang kita istilahnya breakdown ya kalau di kantor itu. Ya cara Breakdown. lihat anatominya benar atau enggak gitu. Kan biasanya orang bikin sketsa udah ada bajunya apa, terus kayak kita balikin lagi ke gesturnya gitu, balikin ke basic shape-nya gitu. Jadi itu caranya kalau misalkan mau cari tahu proporsinya benar atau enggak, anatominya benar atau enggak gitu. Ya kita breakdown lagi, kayak gambar basicnya gitu, basic shape-nya, kepalanya gimana, terus kayak ini ngadep kemana nih, apakah possible nggak twistnya gitu, terus kayak apakah ukurannya udah tepat belum, misalkan tangannya kecilan, tangannya kegedean mana gitu, atau posisinya benar nggak gitu, pundaknya di situ gitu gitu macam-macam sih misalkan ini cara Bener. mengkoreksi ya. Yang susah memang Koreksi. kayak kadang orang itu nggak tahu itu kalau gambarnya bagus atau enggak gitu, benar atau enggak gitu. Iya, mentok soalnya. Iya, kadang dikira udah oke-oke aja nih, terus kayak begitu kasih orang lain, wah ini salah semua nih, biasanya begitu. Dari Blackbird lagi nih, rekomendasi software tadi yang bisa menunjang untuk koreksi anatominya. Biasanya pakai apa ya? Biasanya sih pakai, oh, kalau mau enak pakai ini, apa Bil? Apa? Oh, lupa ya. Yang buat biasanya buat anatomi selain Blender. Udah nggak pakai ya masalahnya. Das itu yang Ah, free-nya tuh. Das, benar. Ya Das benar, yang Das free. 3D. CSP Iya ya juga benar, ada Das sekarang, 3D. CSP. Banyak sih yang kalau CSP ada ya? free gitu ya. Soalnya kalau Das 3D itu dia ada Das. mentoknya tuh. Jadi kalau kita gini nggak bisa lagi. Oh nggak terlalu Kalau jauh ya. Blender tuh bisa kemana-mana. Iya sih. Kalau Das tuh Tapi bisa, gerakan kadang-kadang bisa. ini sih kayak Blender kan bisa kemana-mana tuh. Jadi gue bisa bikin pose yang aneh-aneh kan Hmm. kadang. Oh iya, benar. Kalau misalkan gue lebih percaya sama sketsa gue nih. Kayak wah sketsa gue nih lebih enak nih. Kayak ya udah gue patah-patahin aja. Iya, Yang penting oke gitu. Tapi cari itu tengahnya. ya, tapi itu ini sih kayak kalau misalnya udah yakin dengan sketsa lu nih, sketsa lu bener nih, terus kayak ya udah lu bisa. Kalau di das mungkin nggak bisa Mm-mm. terlalu gini. Nah, tuh banyak tuh. Magic Poster juga sering pakai tuh anak studio. Musik poster. Cuman kurang enaknya ini sih kayak Excel-nya kurang dinamis gitu. Karena ada otot yang dia nggak bisa ubah-ubah gitu. Kayak ini kan gue pakai yang bodycon itu kan, figur-figur yang kayak lu Nih. pegang itu. Nah itu kan nggak ini kan, nggak dinamis kan, kayak kaku gitu. Kayak dia berlutut kayak susah, terus kayak tangannya ke atas susah gitu. Iya, Ya buat action pose sih cukup sih kayak buat. terbatas. Kalau pakai Blender bisa rigging enggak sih, kan lu beli add-on yang udah ada rig-nya biasanya, jadi lu tinggal Yang udah dariknya. tinggal digoyang-goyang aja, tinggal rotate Wih, Excel-nya gitu, oh iya. nggak perlu nge-rig sih. Kali modelnya model sendiri ya. Jadi biasanya gue sih beli yang human generator blender itu kan agak mahal sih, tapi udah terbantu banget biasanya untuk bikin human. Nah itu udah ada rig-nya, tinggal diputar-putar doang. Ya itu yang di HP juga ada, malah gue pernah pakai poster yang di HP tuh gratis juga, terus macam-macam lagi, dia ada pose-pose
banknya gitu, kayak bank pose. Bisa mau lagi Oke. nembak gitu tinggal klik langsung jadi nembak, jadi rotate angle-nya. Itu membantu sih, Iya. tapi biasanya ini juga triknya itu cari pose yang paling bagus sih biasanya. Kan misalnya lu udah pakai 3D kan, terus kayak nembak gitu kan, terus kayak lu Iya. rotate terus kayak dari mana nih angle yang terbaik nih? Base posenya Ya best posenya dilihat dari gitu. sudut mana. Oh, iya. Sekali lagi semua alat itu cuman membantu, guys. Yang paling penting itu jam terbang. Makin banyak mencoba, trial error, makin banyak latihan, gitu sih. Makin sering di pesawat Idealnya sih gimana, Bel? makin sering di pesawat makin jago ya. Jam terbang. Weh, jam terbang. Oke. Idealnya sih kalau bikin-bikin nggak perlu pakai bantuan apa-apa, Bil ya. Ya, Kayak paling Kim cepat. Jong-gi ya. Paling cepet. Juga mah nggak usah bikin ini lagi, dia langsung gambar finalnya langsung jadi. Sut. Eh, namanya alat bantu ya buat bantuan. Iya. Ujung-ujungnya kita berusaha tanpa ini pun kita bisa tetap Hmm. menguasai gambar. Biasanya sih gue agak jarang sih pakai yang bodycon gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ide banget nih, kayak gue misalkan bosen nih bikin nyerang pedang gitu kan, terus kayak bikin gini lagi, terus kayak coba angle yang lain gitu. Gue bisa pakai bodycon Hmm. itu atau pakai 3D gitu. Biasanya kadang gitu. Kalau misalkan sketsa biasa sih udah jarang pakai yang kayak gitu biasanya. Nah, kan alat bantu kan, jadi Iya, kayak misalnya lu mentok, jadi ada itu gitu buat membantu. Gitu. iya. Nih kata Keno nih, tetap pakai badan pemberian Tuhan tuh, telanjang sambil pose. Nah, bagus itu. Bagus. Apalagi kalau badannya yang Atau ini ideal. ideal ya. Kalau gua kan badannya kurang ideal nih, kayak kurang fantasy gitu. Jadi kayak kalau pakai badan gua kayak jadi kayak salah gitu proporsinya, kayak pendek-pendek gitu. Paling sering Susah. gue tangan dah. Tangan itu udah paling gampang buat foto jepret dah. Pel. Iya, foto aja selesai. Hmm. Mau foto shortening gimana juga bisa, lengan-lengan gitu, lengan-lengan Iya. foto. Poin pertanyaan ada lagi, Bil. Halo Wis. Ko Billy dan Mas Fajar. Untuk bisa menguasai gambar figur secara bebas dalam perspektif manapun seperti Kim Jong Gi, apakah bisa dikuasai dalam beberapa bulan atau tahun? Ekspektasi wajarnya gimana ya? Ya newbie. Duh, Gimana? berapa lama? Mana tahu ya. Secara bebas misalnya sebebas apa sih? Kalau gambar doang sih ya kalau bilang bebas perspektif ya kita juga bisa sih bebas perspektif. Mau perspektif dari mana aja bisa gitu kan. Asalkan di Hmm, breakdown tuh paling ya ini agak yang angle tertentu lebih sulit gitu lah ya. Kalau misalnya dia bawah banget itu kan ya. susah gitu. Karena kan kita udah ngerti ininya, ngerti apanya. Jadi kayak fundamentalnya kayak gimana gitu cara bikin angle tertentu. Kalau misalkan yang lu nanyanya yang kayak sejago Kim Jong Gi, nah itu ya agak sulit ya Wah, karena sulit. jago banget gitu. Kayak Jago banget. kayak di dunia ini mungkin bisa dihitung dengan jari lah yang bisa gitu, nggak tahu sih ya, tapi kalau bisa dikuasai dalam beberapa bulan atau tahun, ngomong realistiknya susah, tapi mungkin bisa ya kalau sering gambar ya. Masalahnya itu kayak ilustrator kayak kita itu nggak cuma bikin sketsa doang kerjanya, tapi kayak kita harus belajar Oh iya rendering, benar. belajar bikin warna gitu. Jadi kayak mungkin Hmm, kita kayak tiap hari kayak belajar ini terus gitu, kayak ngegambar terus. iya. Kayak Banyak mungkin banyak. ya gitu secara overtime kita kayak bakal berkembang sendiri sih. Jadi kalau misalkan kuasai dalam beberapa periode gitu, tergantung latihan lu juga sih. Yang pasti kalau misalnya lu latihan harus ini sih, harus kayak ada mentor yang bagus. Ya maksudnya Wih, saya gue bukan promosi mentorship kita ya, soalnya kita nggak ngajarin basic, tapi kayak
ya guru les kah atau teman lu yang lebih jago kah gitu, kayak bisa ngeliatin gambar lu gitu. Kalau misalkan lu kayak ngulang-ngulang gambar tapi kayak ngulang-ngulang kesalahan juga, lu mau berapa tahun juga tetap salah gitu, biasanya gitu. Jadi Hmm. tetap ada yang ngarahin. Ya, jadi ekspektasi wajarnya ya kalau lu latihan pasti bisa gitu dengan arahan yang baik. Kalau eh, waktunya sih relatif, nggak bisa kayak janji kayak berapa bulan, berapa tahun gitu, susah. Tergantung tiap orang, tergantung tiap eh, mentornya juga, tergantung dia eh, ya gitu berapa sering latihannya gitu. Gitu sih. Oh ya, semoga menjawab ya. Iya. Ya. Kalau kok untuk non human supaya bisa unik tapi tetap proporsional, kira-kira gimana ya? Satu tadi yang gue bilang kayak bukan satu sih, ada dua sih. Mainin fatnya sama bone-nya tadi yang gue bilangnya. Jadi kalau misalkan dia agak gemuk, kayak yang fatnya di mana gitu, yang paling besar, misalkan di perutnya kah atau di dadanya, terus yang mana yang mau di enhance gitu, di pundaknya kan suka monster kan pundaknya besar gitu kan, kakinya kecil gitu, suka gitu kan, jadi itu bisa kembang kepisin Nah, sendiri gitu, fatnya benar atau sekali. ototnya, nah itu lu bisa stylisin. Terus tulang juga, tulang kan kalau monster sama orang kan beda kan, dari ukuran sama dari gedenya gitu. Ada kayak yang monster yang tangannya gede banget tulangnya, kayak sampai ke bawah kayak agak kayak simpanse gitu. Nah itu juga bisa di exaggerate gitu. Ada yang tangannya besar, terus ada yang tulangnya cuma besar, terus kayak ada yang punggungnya lebih kayak Hans ke depan gitu sih. Secara ukuran sebenarnya ya tetap sih proporsional, itu kayak bisa dimain-mainin tergantung ini atau spesies. Tapi kayak lo udah ngerti cara ininya, simplify-nya gitu, kurang lebih gitu. Kita bikin yang bagus dari angle gimana kayak gimana gitu kan, lo udah tahu simple shape-nya. Itu sih non human. Meskipun ya kalau nggak terbiasa pasti lebih sulit lah. Tapi kalau udah ngerti itu terus kayak lo latihanin gitu, misalkan gambar mukanya agak kayak kucing gitu lah, lo coba latihan bikin muka kucing pasti bisa. Ya udah tahu oh gini ternyata ininya gitu, simple shape-nya gitu, ternyata gini ICS-nya gitu. Oke, semoga menjawab. Next. Belum siap, Max. Kalau kok mau tanya, kadang Mana kalau nih? belajar tracing di foto 3D pas angle flattening itu suka kasih kelihatan aneh pas cuma dilihat lainnya. Itu emang karena dorsal-ning gambar dibanding foto itu patiknya beda gimana? Ya, soalnya flattening itu biasanya tidak itu identified kalau misalnya nggak ada formnya, nggak ada shadingnya gitu ya. Misalkan gambar kayak kaki gitu, kayak terus flattening gitu, nggak gitu kelihatan kalau misalnya nggak ada form itunya, kayak lu nggak kasih belap-belap. Makanya buat compensate kayak kita bisa pakai contour line kayak tadi ya gue gambarin, kayak ini nggak ada depan nih gitu, kayak ada lingkarannya sedikit kan, nah itu supaya kita kayak ilusi ke depan aja gitu. Jadi kita nggak usah gambar form tapi kita bikin ada contour line-nya sedikit, biasanya begitu biar nggak kelihatan aneh. Soalnya kalau misalkan nggak gitu kayak polos banget gitu kan secara siluet, soalnya emang kayak lurus aja gitu kan, soalnya namanya silinder gitu. Jadi pakai contour line atau di shading kalau mau, cuman ya next time gitu ya, apalagi kalau dari foto sih Langsung. gitu. Semoga menjawab ya. Chico. Next, ini beda. Dari Husni Arsyah. Oh ya, tadi bilang yang penting jam terbang. Kalau warna monitornya nggak akurat gimana tuh? Ya, nanti upgrade monitor. Di Kadang, monitor mm-mm. Kadang eh gimana kalau misalkan monitor nggak akurat? Paling gampang sih gue kalau dulu cek di HP. Kadang di HP lebih bagus sih warnanya. iya, gua juga dulu pas bikin Magic, Batasan. bikin Warhammer kayak pakai monitornya yang jelek banget di laptop yang jelek banget, pengen nge-lag, jadi kayak Sama. terus kayak emang lari gitu. Tapi gue coba Eh, cek di HP, benar kata Fajar, gue cek di HP kayak oh ya lari nih gitu.
biasanya. Mhm. Terus HP juga kadang-kadang jelek kan HP-nya, terus kayak cek di Mac gitu baru kelihatan, oh ini gini gitu. Iya. Jadi nggak harus nunggu monitor bagus dulu sih sebenarnya, lebih ke kemarin materiku yang warna tuh bagus banget sih itu kalau bisa dipelajari. Oh Apa itu tint, apa itu shade, apa itu tone color-nya. iya. Tapi biasanya kalau ngomongin warna lebih ke value-nya kali ya, kadang-kadang ada monitor yang terlalu gelap atau monitor yang terlalu terang, Ah, jadi kayak ya, range-nya berubah-berubah gitu. kontrasnya. Kalau warna kan Coba biasanya dikali. jadi lebih mencang tuh apa ya, lebih cerah atau lebih dull gitu warnanya kan bisa gitu. Ya, Warna biasanya value-nya sih yang agak ngefek sih, kayak di monitor ini jadi terang banget gitu ya, ini gelap banget, biasanya sering gitu kayak di kontras-kontrasin, terus kayak ternyata di Mac jadi hitam gitu kadang-kadang gitu. Tapi itu tinggal adjust aja sih. Kalau saya mau tanya dekat. kata-kata biasanya untuk bikin satu splash final itu idealnya berapa minggu ya? Maksudnya dari awal sampai final gitu. Eh, biasanya kalau deadline project sih sebulan sih atau sebulan lebih sih. Tapi itu nggak Iya, melulu ngerjain splash saat itu. 5 minggu. Iya, bisa 5 minggu. Tapi nggak ngerjain itu doang. Biasanya ada kerjaan yang lain lagi. Jadi kalau dihitung ya coba aja hitung. Misalkan sketsa cuma 2 hari nih. Tapi jangan lupa ada revisinya ya. Revisinya kayak misalkan beberapa hari gitu. Ya color beberapa hari, misalkan cuma sehari atau 2 hari lah gitu, 2 hari lah. Jago. Terus kayak renderingnya 5 hari gitu. Ya berarti ya 9 hari, 2 minggu gitu sebenarnya bisa jadi. Kalau mau hitung kasarnya gitu. Tapi ya tergantung ini sih. Biasanya kalau dikasih waktu sama klien sih sebulan atau lebih. Kadang ada 3 minggu juga tergantung kerjaan. Kanvas Ada pesat tinggal berapa? akhir nih. Kanvas pesat mah ya yang sebesar mungkin biasanya. Minimal 4000 K kali ya. Soalnya kan dia mau yang kayak di layar monitor kan gede kan. Jadi kalau bikinnya kayak 3000 kali 3000 itu mah pecah pasti di layar itu. Kayak terus lu juga detailingnya susah kan, kayak kecil-kecil gitu. Mukanya kecil kayak udah pixelated gitu. Malas, jadi biasanya gede-gede. Nah itu kalau itu ngaruh spek komputer sih. Kalau misalkan komputernya kecil ya Ada tiganya. bisa meledak PC-nya kalau yang gede-gede gitu. Tapi buat foto sih sebenarnya nggak perlu lu belikin yang gede-gede banget ya. Kayak bisa yang kecil-kecil. Kemarin kadang-kadang kita juga suka compensate kalau bisa nggak kuat, kayak kita potong-potong gitu kepalanya, kita copy terus kayak digedein, terus kita bikinnya detail, terus kita kecilin lagi ke kanvasnya gitu. Kadang-kadang gitu. Kalau Kadang-kadang kayak solusi gitu. miskin solusi yang miskin itu gedein Justru itu kecilin. kreatifnya tercipta dari situ, Bill. Iya ya betul itu. Ini tadi udah belum sih, Bill? Dari baru Nax ini. Belum Aku belum. mau tanya, aku banyak dengar dari artis profesional dalam drawing atau painting kita harus melakukan simplifikasi. Menurut kakak, simplifikasi itu apa sih? Kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Kalau nggak ngelakuin, apa konsekuensinya? Dan gimana cara simplifikasi menurut kakak? Loh, tadi kan bukannya materimu simplifikasi, Bill ya? Ya dia udah jelasin sih. Ya Mm-mm. simplifikasi ya bisa apa aja, bisa shape-nya, bisa tekniknya gitu. Pokoknya simplify itu ya supaya benda kan kompleks, jadi supaya masuk ke otak kita tuh, kita bisa tuangin ke gambar lebih gampang. Sebenarnya itu simplifikasi sih. Jadi buat kitanya supaya kita lebih gampang proses, meskipun gambarnya kompleks ya, Mm-mm. tapi Iya. simplifikasi itu bantu itu kita gitu. Jadi konsekuensinya ya mungkin kalau nggak simplifikasi ya lebih susah gitu. Karena otak kita harus memproses semuanya itu bisa panas tuh kepala tuh. Jadi Iya. kecuali lu udah ngerti lah, udah terbiasa misalkan gampang buka gitu, ya udah nggak usah simplify lagi kayak Kim Jong Gi, udah langsung aja set jadi. Kalau misalnya lu belum terbiasa ya perlu gitu di breakdown kayak tadi, bikin simple shape, Iya. terus kayak Dari di contour line, terus kayak ya arah angle-nya gimana, kasih garis lah gitu.
Kayak Kim Jung Gi aja mungkin nggak bikin garis perspektif gitu, dia udah ngerti perspektifnya kan. Kayak buat kita ya kita mungkin harus kasih garis bantu, misalnya garis bantu ya untuk bantu kita ya menggaris. Garis tuh bantu kita Ya. menggaris gitu. Mungkin ini ya, kalau dia kan tanya tadi konsekuensinya apa, mungkin misal nih kalau udah terlanjur detail dulu gitu ya, udah detail gini, loh ternyata kok posenya kurang enak, tangannya harusnya begini. Nah, kalau simplifikasi kita jadi menghemat waktunya. Jadi kita bisa explore dulu bentuk tangan yang gimana, jadi kita nggak habis waktunya. Kalau misalkan udah didetailin bentuknya gini, oh ternyata kurang bagus, ternyata posenya lebih baik begini. Nah, Ya, itu kan jadi kita repot tuh, harus ngulang lagi tuh detailingnya tuh. ya, ya. Padahal kalau simplifikasi kita bisa rasain dulu, oh ini enak. Jadi untuk explore lebih mudah. Ya, itu juga bagus tuh. Gitu. Poin bagus tuh. Ya, buat explore lebih gampang. Bikin gestur itu kan gestur kan full body kan agak repot kan gambarnya, agak lama gitu. Jadi kalau misalnya lu bikin gestur dulu kan pakai dari kacang itu tadi atau dari kotak gitu. Nah, itu kan membantu banget. Kayak lu nggak harus Iya. waste berjam-jam buat kayak ulang-ulang lagi gitu. Kurang dinamis, ulang lagi gitu. Nggak mungkin. Gitu. Itu aja sih kayaknya, Bil. Gitu ya. Udah 1,5 jam. Oke, sip. Kali ini lumayan rame ya. Oke, Thank you udah dengerin rame-rame. tentang ini. Gua nggak nyangka kalau tentang ini fundamental rame juga. Padahal ini lumayan yang membosankan sebenarnya. Membosankan. Iya, tapi Tapi banyak yang skip. banyak yang skip. Justru di skip karena membosankan. Kalau misalkan seru biasanya dia langsung ke Oh. situ ya. Langsung render Ya. semuanya render. Nggak tahu popnya render aja deh. Ya, render. Yang keren-keren. Ya, penting. Oke. Penting. Oke, thank you ya semuanya ya. Semoga entah kedepannya mungkin ada fundamental yang lain ya. Mainnya color kan udah Mantap. gitu. Mungkinan jadi supaya kita lengkap Mm-mm. betul gitu. Lengkap. Thank you ya. Oke. Sampai jumpa Sip. semuanya. Thank you semuanya. Bye.